Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati wa tanna syada sunni min zalakatul muqratin husan ila ma'alif kitab sanawawi dimaskin summa husan bana wa umatina wa jatina sunna syana syaikina husan ila mahadina raskiya malam kalam bima lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'ridi wa tauriyati. Babu ta'ridi bab tentang mengalihkan pembicaraan. Ketika Anda ditanya, kemudian mengalihkan pembicaraan. Wa tauriyati, dan tauriyah itu maknanya idharu khilafil maksudi. Jadi menyampaikan ucapan tetapi sebetulnya maksudnya tidak sama seperti yang ditampilkan. Jadi ucapannya, lafadznya begini, tapi sebetulnya maksudnya nggak begitu. Nah, itu tauriyah. Jadi antara apa yang disampaikan dengan maksud yang diinginkan itu beda. Itu tauriyah. Ini termasuk bab tentang kemarin. Ini terkait dengan larangan bohong. Bohong itu dosa. Kemarin kan disampaikan oleh Al-Ghazali, bohong itu tidak boleh. Tetapi masalahnya adalah ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa menghindari untuk tidak melakukan itu. Misalnya kalau kemarin disampaikan, kalau misalnya Anda ditanya, Mbak, Saman kenal ini. Kenapa? Saya mau ketemu dia, saya mau hajar dia. Atau saya akan bunuh dia. Maka kan kita nggak boleh itu langsung, oh iya kenal. Habis aja mas, itu mas. Kan nggak boleh. Kita kan harus menyelamatkan, tidak boleh sampai ada pertumpahan darah. Prinsipnya begitu. Sehingga kita harus melindungi dia. Nah, karena itulah kemudian kita bilang, maaf saya nggak tahu. Ketika Anda sebetulnya kenal dia, Anda tahu dia. Tetapi ketika Anda bilang, saya nggak tahu, itu kan berarti udah bohong. Nah, bohong itu nggak boleh. Nah, karena itulah Ghazali kemarin mengatakan, fatwa beliau mengatakan begini, bohong itu pada dasarnya tidak boleh, tetapi untuk konteks tertentu ditoleransi. Tetapi pada akhirnya Ghazali mengatakan yang paling baik itu adalah bagaimana kita mengatur tidak bohong, tapi juga menyelamatkan. Nah, itulah tauriyah. Misalnya kalau kemarin yang Ustaz kasih contoh begini, yang ta'rid itu kayak begini, Mbak, Anda punya korek. Nah, masalahnya misalnya mau masak, kemudian butuh api. Saya punya korek, Mbak. Wah, saya juga lagi nggak masak, Mbak. Kemudian sebetulnya pertanyaan dan jawaban kan nggak nyambung. Tapi kemudian yang bertanya itu kayak kemudian memahami, oh berarti yo nggak punya korek. Sama dengan laki-laki yang, Mas punya korek, ngapunten saya nggak merokok. Nah, itu sebetulnya kan nggak nyambung pertanyaan dengan jawaban. Tapi kemudian itu mengesankan seolah-olah kita menjawab sesuai yang diharapkan. Itu ta'rid. Tauriyah itu kayak begini. Anda ditanya, misalnya Anda sudah nikah, yang di rumah, yang sudah nikah, tapi tentu yang sudah nikah. Di rumah juga ada yang belum nikah. Kemudian Anda ditanya, kebetulan suami itu ada masalah dengan seseorang. Kemudian orang itu, Dek, nanti kalau orang itu datang, bilang ya, Mas nggak ada. Padahal kita tahu suami kita itu ada di rumah. Ketika orang itu datang sungguhan, kemudian, Mbak, suami Saman ada. Ya Allah Mas, suami saya itu nggak ada di sini Mas. Sini kalau nepuk-nepuk tangan. Maksudnya kan suami saya itu nggak ada di sini. Nah, itu kan koyoke seolah-olah kita menunjukkan bahwa di sini itu di rumah. Padahal maksud kita ya di sini loh, di tangan itu nggak ada tangan saya, suami saya. Nah, itu kan itu dalam konteks kita tidak bohong. Saya benar loh, saya mengatakan suami saya nggak ada di sini. Itu kan benar untuk menghindari bohong sehingga kemudian kita melakukan tauriyah. Kemudian
kesan orang yang bertanya juga merasa sudah terjawab. Padahal sebetulnya belum, ya salah dewe. Kalau nggak nanya lebih lanjut. Kayak ketika kemarin kalau dalam Al-Quran Ibrahim, apakah Anda yang merusak Tuhan kami? Jawab Nabi Ibrahim kan, bal fa'alahu. Benar, dia yang melakukannya. Ini loh yang paling besar, kabiruhum hadza. Dia kan mengatakan, benar, dia yang melakukan. Dianya itu sebetulnya Ibrahim. Tapi kan ketika dia mengatakan bal fa'alahu, sambil nuding ini loh, kabiruhum, itu namanya tauriyah. Dia menghindari tidak dusta dan untuk menyelamatkan diri. Nah, ini biasanya orang-orang yang biasa ngomong logika, ngomong pinter, itu isomol amali. Nah ini kadang kita harus maksudnya apa toh? Sing saman masukkan apa toh? Nah itu bisa dikejar. Tapi konteks ini bukan kita mengajari gini loh ya. Kita bukan ngajari. Ini nih kitab ini ada, tetapi ini konteksnya adalah bagaimana kita menghindari agar tidak bohong. Tapi di satu sisi kita menyelamatkan. Bukan neng kitab tuh luar biasa kita diajari. Bukan konteksnya nggak salah paham kok. Bukan begitu. Tauriyah itu boleh dalam konteks kemarin. Kemarin Nabi mengatakan 3. Hanya 3 loh ya yang kita ditoleransi untuk bohong. 1 adalah untuk menghindari pertumpahan darah, lil harab. Yang kedua adalah untuk mendamaikan 2 orang yang berseteru atau 2 kelompok yang tidak akur. Yang ketiga untuk harmonisasi suami istri. Kan hanya 3 itu Nabi. Di luar itu enggak. Untuk 3 itu masih Karena itulah Al-Ghazali kemudian fatwanya mengatakan secara umum bohong itu enggak boleh. Tetapi pada konteks tertentu kemudian ditoleransi. Oke, itu berdasarkan hadis-hadis itu Al-Ghazali mengatakan itu fatwanya. Bohong itu pada dasarnya tidak boleh, tapi untuk konteks tertentu ditoleransi. Tetapi yang lebih baik, Ghazali kemudian kesimpulan akhirnya usahakan tidak bohong. Dengan cara ini tadi mengalihkan perhatian, kemudian ta'rid atau tauriyah, mengucapkan sesuatu yang seolah-olah itu menjawab, tapi sebetulnya maksudnya beda. Kan saya nggak bohong loh. Saya udah bilang di sini lo nggak ada, ya Allah mas. Saya misalnya, kalau ayah biasanya tanya, ya adik asli minta uang. Ya Allah deh, ayah lo nggak pegang uang deh. Kan kita udah jawab, dan kita nggak bohong. Ayah nggak pegang uang sekarang. Nah, padahal kemudian kan beda. Itu kan koyoke wis. Akhirnya kan ketika nggak pegang uang kan koyoke nggak punya uang. Padahal bukan itu maksudnya. Itu kan sebetulnya antara jawaban dengan pertanyaan permohonan itu nggak nyambung. Suami istri, jangan-jangan nanti adik kita tahu. Ayah kemarin ngono maksudnya. Tapi itulah maksudnya. Iklam ada hadal bab 1 menit bab ini iku min ahamil abwabi, termasuk bab yang penting. Imam Nawawi ngajarkan bagaimana kita tauriyah, bagaimana kita ta'rid, itu kalau santri itu penting agar kita secara formal tidak jatuh pada salah, tapi pada sisi yang lain kita punya manfaat. Fa'inahu iku mimma saking barang yuksiru, yang banyak sopo istimaluhu. Banyak loh kejadian seperti ini, sehingga kita harus paham, kita harus ngerti. Wa ta'umu lan roto bi klan ma sopo al balwa, orang-orang biasa atau awam atau orang yang terjebak pada persoalan ini. Fayambagi, karena itu mongko sepatutnya lana kedua kita ta'aniya yang menjelaskan di tahqiqihi kelawan kejelasane persoalan ini. Bayambagi lan sepatutnya lil waqifi, bagi orang yang berada pada konteks ini alaihi iku ayat ta'amala, yang mengangen-angen berpikir, wayak malah lan
bisa melakukan di kelanma. Imam Nawawi ngajarkan santri itu harus ngerti ini kilo, ngerti bagaimana kita bermain antara fikih itu tidak salah, secara formal tidak salah, tetapi pada aspek yang lain selamat. Bagaimana kita tidak bohong, tapi di sisi yang lain menyelamatkan. Itu kalau Imam Nawawi mengatakan wayam bagi lil waqifi ayat ta'ammala wayam malu. Orang-orang yang sering terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini itu harus pintar dan bisa melakukan ini. Biasanya kalau di perusahaan apa bagian apa itu? Public relation atau sekretaris gitu. Mbak, Bapak ada? Ada Pak. Mungkin pimpinan kita ada di dalam. Itu kan kita harus bisa tuh ngomong diplomasi. Ya apa akhirnya biar beliau tidak terganggu atau ketika itu pimpinan kita ngatain Mbak, saya lagi ini tolong kalau ada orang nyari bilang kita Bapak nggak ada. Itu kan kita yang sekretaris, Anda yang ini kan harus gimana ngatur kalimat sehingga kemudian kita tidak bohong tapi juga apa yang diinginkan oleh pimpinan terselesaikan. Bukan kok ini Bapak, tadi saya sudah dipeseni oleh Bapak pimpinan untuk ngomong begini. Saya jujur loh ini. Enggak. Lain di sini dikatakan ayat tamalahu wa ya'malu. Agar kita bisa, tujuannya tentu bukan untuk berkelit ya, tetapi benar-benar untuk ketika kita pada posisi yang sulit begini, maka kita harus tahu bagaimana secara formal kita tidak disalahkan, tapi pada aspek yang lain kita. Jadi karena menghadapi dua orang yang berbeda, kepentingan yang tidak sama, ketika Anda, kayak misalnya Anda jadi guru, kemudian dari aturan sekolah nggak ada libur, padahal itu kecepit. Senin masuk, Selasa libur, Ahad libur. Kemudian pimpinan bilang sekolah nggak libur, tetap masuk, kampus tetap masuk. Sementara mahasiswa kita udah, Ustaz, ini kan kecepit Ustaz. Besok gimana ini? Coba kalau Anda jadi dosen, kalau Anda bilang besok libur, Anda salah karena pimpinan aturan mainnya tidak libur. Tapi kalau Anda besok harus masuk, kasihan juga mahasiswa kita. Ya apa bicara nih? Nah, kan gitu itu kan penting. Sehingga aturan tidak ada yang dilanggar, sementara mahasiswa juga enjoy, seneng. Karena siapapun mahasiswa, apakah mahasiswa tingkat S1, atau pasca, atau S3 sekalipun, itulah dia ngomong libur, senengnya setengah mati. Bukan hanya anak SD. Satu, kalau di program dokter kan orangnya senior-senior. Ada yang dosen, ada yang orang sepuh-sepuh lah. Tapi karena posisi menjadi mahasiswa, kalau dia bilang, ngapunten besok saya ada kegiatan ini, sehingga nanti kuliah dialihkan. Terima kasih Ustaz, terima kasih luar biasa. Stop tenan. Nah, kita harus tahu bagaimana mensiasati itu. Waqad qaddamna, teman-teman telah lewat apa barang bil kadhibi yang dalam kasus kedustaan minat tahrimi, itu termasuk haram al-walidi yang keras. Seperti yang disampaikan kemarin, kita paham. Dusta itu salah satu dosa. Keharaman yang ghalid, keharaman yang keras, haram yang kuat, itu dusta. Nah, sekarang kan bagaimana kemudian kita tidak dusta, tetapi pada sisi yang lain terpenuhi. Wama fi'il laki lisani, amalan barang fi'il laki lisani yang dalam diri dari sesuatu yang bisa membuat kekhawatiran atau bisa terpeleset. Wahadal babu tawi bab ini kutorikun jalan ilah salamati, jalan untuk selamat mindalika saking khotir buat tahrim. Nah, karena itu Mbak Nawawi, Imam Nawawi mengajarkan kita enek babu takrid buat tauriyah, itu adalah agar kita bisa selamat secara formal dari keharaman tadi. Wa'lam
Pahamilah anak tauriyah, tak temene makna tauriyah wa ta'rid, iku makna huma utawi maknane keduanya, iku antat luko. Yaitu yang mengucapkan lahdon ing kalimat, huwa kang utai lahdon, iku dohirun. Bil makna, iku dohirun jelas. Bil makna yang dalam maknanya, tetapi waturidu, tetapi ini menghendaki sapa sirobi kelan lafat tadi maknan akhor, ing makna yang lain. Jadi ta'rid itu atau tauriyah itu Anda mengucapkannya jelas. Orang lain bisa memahami kayak tadi. Jelas kalimatnya, tapi sebetulnya maknanya nggak begitu. Kayak yang tadi, Mbak punya korek, ngapunten saya nggak masak. Ngapunten saya nggak masak kurang jelas apa? Kan jelas nggak masak. Tapi sebetulnya maksudnya itu bukan saya nggak punya korek. Kan mungkin saya punya korek, cuma untuk menyembunyikan nggak ngekei korek. Ada tadi anak datang, Mbak, mana suaminya sampean? Ngapunten mas, saya nggak ada loh di sini mas, ya Allah, aku nggak. Ngapunten nggak ada, tenang, sungguh, wallahi. Tapi yang disebut-sebut sini, yang kita tuh berpikir, yang saya maksudkan nggak ada di sini loh Pak, bukan nggak ada di rumah, di sini loh, di tangan saya nggak ada suami saya. Itu namanya ta'rid. Secara dohir jelas, tapi sebetulnya maknanya bukan seperti yang disampaikan. Sehingga secara dohir kita nggak bohong. Tapi di sisi yang lain kita bisa menyelamatkan aspek yang lain. Watur itu bihi makna akhar, ya tanah walu yang memperoleh dari ing makna akhar atau dari kalah itu. Dengan lafaz itu kemudian kita bisa melihat makna yang lain yang bisa terpenuhi. Kalau Anda dulu mengikuti debat wapres apa dulu? Kasusnya Ahok ya. Saya hanya ingat kalimatnya luar biasa dari ketika itu salah satu sahabi ahlinya kan Pak Yai Amin Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wapres. Kalau saya lupa apakah kasusnya Ahok itu bahasanya luar biasa. Bahasanya tuh kalau kita nggak jeli kita paham, oh maksudnya sebetulnya nggak gitu. Maksudnya itu jadi dia bermain pada logika dan usul fikih. Nah, hanya hakimnya mungkin kayaknya kurang teliti deloe. Jika kesimpulannya beda, padahal maksudnya kok nggak gitu, lah gitu. Kok dia nggak maunya nggak gitu. Ada orang-orang yang kita lain rungokno itu harus jeli maksudnya apa. Nah, itulah permainan tauriyah, permainan ta'rid. Sehingga secara beberapa aspek itu tidak salah. Lakin nahu, tetapi ini utai makna akhor itu khilafu zohiri. Berbeda secara zohiri. Makna zohirinya beda dengan makna yang terungkap. Jadi punya beberapa maksud. Wahada ikut dorbun merupakan bagian minat tahriri. Ini tadi ta'rid. Kalau Mbak Nawawi mengatakan ta'rid wa tauriyah itu sebetulnya bagian dari tahrir. Tahrir itu kalau bahasa kasarnya penipuan atau menyesatkan pendengar. Hurur kan mengandung penipuan atau penyesatan atau mengalihkan perhatian. Nah itulah wal hidai lan mengalihkan perhatian. Kalau ngendika sapa ulama fa in da'at mungko lamun narik ila zalika maring perilaku ta'rid wa tauriyah apa ila zalika apa maslahatun syar'iyyatun. Kata yang Nawawi sebagian ulama mengatakan gini, tauriyah itu atau ta'rid bermain logika yang tadi untuk hal-hal tadi itu kalau ada tujuan kebaikan maslahah syar'iyyah, ada kemaslahatan yang bersifat syar'i, rojihatun dan unggul. Jadi artinya ada kepentingan syariat yang penting ala hida'il mukhatabi untuk mengalihkan pembicaraan pada orang yang diajak ngomong, au hajatun atau kebutuhan laman dujatun yang tidak bisa jalan, tidak bisa berlaku anha saking ini tadi hida'il mukhatab ila bil kazibi, kecuali dengan
bohong tadi, maka falabak sah, maka tidak apa-apa bisa ridi kelan takrib. Tapi kita diingat oleh Imam Nawawi, takrib ini hanya boleh dilakukan ketika terpaksa saja, bukan kemudian setiap hari. Hanya ketika terpaksa saja untuk menyelamatkan sesuatu yang penting, yang tujuannya jelas loh ya. Kalau ada kepentingan syar'i dan rodi. Jadi kalau ada kepentingan syar'i yang ditoleransi menurut syariat, kayak menyelamatkan jiwa itu syar'i, menyelamatkan seseorang itu jelas, menyelamatkan akal, menyelamatkan harta. Karena salah satu maqasidus syar'i itu kan salah satu tujuan dari agama itu menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan harta, menyelamatkan keturunan, dan beberapa itu hal-hal yang syar'i dan rodi. Kalau kepentingan-kepentingan seperti itu, maka boleh. Tapi kalau kepentingannya bukan kayak begitu, yo, hendaknya tidak. Wa ilam yakun, bagaimana kalau tujuannya bukan syar'i, bukan maslahah syar'i? Fa ilam yakun mongko lamun tidak, ora ono apa syai'un sesuatu mindalika saking tadi tujuan maslahatun syariatun rodihatun bahwa mongko iku makruhun, maka makruh. Sehingga jangan terlalu sering takrid atau tarian, nanti temennya hafal. Oh mbak ini biasanya bulet ini. Nah akhirnya kontennya diapalah biasanya jawabannya antara pertanyaan dan jawaban nggak nyambung. Karena itu hanya boleh dilakukan dalam konteks tujuan syar'i, maslahah syar'i. Kalau tidak, makruh. Walaisa diharomin. Walaupun tidak sampai haram. Tetapi illa antawasala, kecuali kalau melakukan, menyampaikan di kelawan ta'rid tadi, ila ahdi batilin. Tapi kalau tujuannya melakukan takrid itu untuk kebatilan, jadi kita melakukan takrid untuk kebatilan, koyo sinetron mengambil istri orang dengan cara takrid, enak kira-kira. Bulet, omongannya bulet sampai suaminya, akhirnya suaminya salah paham, kemudian istrinya dicerai. Kemudian setelah istrinya cerai, dia nikah dengan suaminya. Bermain takrid. Kalau begitu, audah ihakin atau menolak kebenaran, payasiru mongko jadi hinaidin haroman. Kalau jadi begini, berarti tauriyah dan takrid itu hukumnya 3. Kalau takrid dan tauriyah itu dipakai untuk kepentingan yang haram, kepentingan yang batil, maka hukumnya haram, nggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan yang tidak haram, berarti kepentingan mungkin mubah ya, kepentingan-kepentingan biasa yang bukan, tidak termasuk batil, tidak termasuk sesuatu yang fasid, mubah saja, maka hukumnya makruh. Tidak sampai haram tapi makruh. Tapi kalau untuk kepentingan maslahah syar'iyyah rajihah, maka boleh. Jadi takrid itu bisa boleh, bisa makruh, bisa haram. Nah, karena itu hanya bisa digunakan pada konteks tertentu yang memang benar ada maslahatnya. Wa amal asaru, oke, itu hukumnya. Kita paham takrid, tauriyah itu hukumnya bisa 3. Bisa boleh, bisa makruh, bisa haram. Wa amal asaru, anapun utai asar. Asar itu informasi yang berdasarkan syahadat. Jadi ada Al-Quran, itu firman Allah. Ada hadis, itu sabda kanjeng Nabi. Nah, kalau itu perilaku atau perkataan sahabat, itu namanya asar. Katanya siapa namanya? Umar bin Khattab, Utsman, banyak asar. Kalau Anda ngaji apa yang Nasaihul Ibad. Nah, di Nasaihul Ibad itu kan ada ayatnya, ada hadisnya, ada banyak asarnya. Itu dijelaskan asar. Wa amal asaru anapun utai asar al waridatu yang sampai di dalam
kasus ta'rif tadi itu fakot ja'a. Benar telah terjadi, telah ada dasarnya minal ashari. Dari sahabat itu banyak. Ma barang yubihu yang membolehkan, amalan sesuatu la yubihu yang tidak membolehkan. Para sahabat sendiri itu menghukumi dua. Ada takrif yang boleh, ada takrif yang tidak boleh. Kalau Imam Nawawi tadi kan 3. Kalau sahabat 2. Boleh dan tidak boleh saja kalau di kalangan sahabat. Kalau Imam Nawawi nambahi 3. Ada yang tidak boleh menjadi haram, ada yang boleh, bukan sunnah loh, hanya boleh saja loh. Wah ini kalau haram berarti lawannya wajib atau sunnah enggak. Tauriyah itu hanya boleh saja dalam konteks masalah syar'i hanya boleh saja, tapi bukan wajib. Hanya boleh, haram dan tengah-tengah, hukumnya makruh. Kalau Imam Nawawi, tapi kalau sahabat hanya 2, boleh dan tidak boleh. Waya iku mahmulatun dikandung ala hadza tafsili yang atas perincian ala zakarnahu. Termasuk 2 apa yang boleh dan tidak boleh tadi, yaitu tadi berarti yang maslahah dan yang batil. Imam Nawawi nambahkan posisi tengah yang makruh. Famima ja'a dalam manti. Oke. Sekarang hadisnya. Marwainau fi Sunan Abi Dawud. Ada hadis dari Abu Dawud di isnadin lan sanad fihi dhafun. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menurut Imam Nawawi, coba bagus banget. Imam Nawawi menilai hadis yang diriwayatkan Abu Dawud itu dhaif. Tetapi walakin layu dhaifu, tetapi tidak menilai dhaif sama Abu Dawud. Menurut Abu Dawud itu hadisnya sahih. Tapi menurut Imam Nawawi dhaif. Dan Imam Nawawi sangat fair. Beliau menjelaskan menurut saya hadisnya dhaif, tapi menurut ini boleh. Artinya kita kan juga gitu toh. Kalau ada ditanya, coba Mbak ini gini. Kalau menurut saya gini. Kalau menurut ini begini. Sama mungkin punya pendapat sendiri. Jadi kemudian tidak menggurui, tetapi kemudian ngasih informasi ini loh. Mbak Nawawi sangat profesional. Saya tadi monggon netap no sapa Abu Dawud ayakun hasanan. Maaf keliru. Abu Dawud tidak menganggap, tidak dhaif itu bukan sahih ya. Karena ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Bahasa yang dipakai adalah Imam Abu Dawud tidak mendhaifkan. Nah, tidak mendhaifkan itu tidak berarti sahih. Tapi hanya tingkatan hasan saja. Sama dengan kalau Ustaz sering katakan, Ustaz jarang menggunakan kata banyak. Hanya tidak sedikit biasanya. Tidak sedikit belum tentu banyak loh. Gitu kan? Misalnya, ayah sudah kenyang. Kayaknya sudah nggak lapar sih. Tapi nggak lapar itu sebenarnya kan belum kenyang juga. Kan begitu. Nah, kita sama itu kan sering gitu. Nambah. Kayaknya enggak sekarang. Baik, nanti aja. Jadi kadang kita menggunakan, karena kita ingin kalian juga belajar bagaimana kita lebih halus di dalam mengucapkan kalimat. Kayaknya kan Anda juga harus begitu, belajar lebih halus, sehingga nanti ketemu suami itu, bahasanya kok halus banget. Mas, jangan pakai tahu sudah enggak mudah lagi. Misalnya. Kok kulitnya sudah nggak begitu halus, nggak ngomong keriput. Kita nggak pernah bilang tua, hanya kayaknya sudah nggak mudah. Milih kalimat yang lebih soft. Itu perlu latihan. Cobalah. Imam Nawawi kan bagus banget. Abu Dawud tidak mengatakan dhaif, tapi bukan berarti sahih. Kalimatnya bagus banget. Ayat tadi ayakuna hasanan. Dia hanya menentukan ayakuna yang telah hadis itu hasanan, hasan indahu.
ono menurut pandangan Abu Dawud. Kama sabaqo pobayanuhu an Sufyan ibnu Asid di Fatwan Dati radhiyallahu an sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaburat dosa besar apane khianatan pengkhianatane antu hadisa yen to ngomong sapa sira ngucap sapa sira ahoka ing temenmu hadisan ing ucapan huwa kang utai hadis laka menurutmu bi kelawan huwa kang utawi ahoka laka maring sira bi kelan hadis iku musaddiqun percaya tetapi wa anta hale utai sira bi kelan hadis iku kadzibun. Kata Nabi, termasuk pengkhianatan terbesar loh ya. Kamu ngomong begini, dia udah percaya padamu, tapi sebetulnya yang kamu sampaikan itu beda. Itu kan pengkhianatan kata Nabi. Dia kayak tadi, ya Allah mas, saya tuh nggak punya uang mas, nggak ada uang yang di tangan. Padahal neng dompetnya penuh. Nah, misalnya, itu kan pengkhianatan terbesar ke suami. Atau suami yang mengkhianati besar-besaran ke istrinya. Ayah nggak punya uang loh mana? Iyalah nggak ada nih. Di tangan nggak ada, di dompet nggak ada. Tapi nih rekening. Nah, kata Nabi, kadung Anda dipercaya seperti yang Anda sampaikan, ternyata yang Anda maksudkan itu beda. Itu pengkhianatan terbesar loh ya. Kaburo khianatan, kata Nabi. Itu pengkhianatan. Nah, karena itulah, maka kemudian untuk yang tanpa alasan maslahat tadi, hendaknya enggak. Oke, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.